size D. Double D. Horslay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati subscriber saya yang cuma 3.831 orang. Yang saya hormati iklan Lazada dan Tokopedia yang sering muncul di video saya. Dan yang saya sayangi orang-orang yang menonton video saya yang gak jelas ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film Skip Trace yang dirilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh seorang aktor legend yakni Jackie Chan dan seorang aktor komedi yang dikenal lewat filmnya yang berjudul Jackass yakni Johnny Knoxville. Lewat film ini saya juga menemukan beberapa wanita yang di sel-sel kulitnya sudah tertanam aplikasi kamera 360 dan filter-filter Instagram yakni Fan Bingbing dan Kirashi. Dua orang aktris yang membuat saya percaya bahwa bidadari tanpa sayap itu memang benar adanya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, ini dia alur cerita filmnya. All around you. Di suatu tempat di kota Hong Kong terdapat seorang pria yang merupakan seorang polisi detektif bernama Benny Chen. Dimana ketika itu ia sedang mencari sahabat baiknya yang bernama Yung. Saat ditemukan sudah terdapat bom waktu yang akan segera meledak di tubuh Yung. Bom itu dipasang oleh seorang penjahat kelas kakap di Hong Kong yang bernama The Matador. Lalu Yung pun memberikan jam tangan miliknya dan meminta Benny untuk menjaga putrinya. Kemudian Yung pun terjun ke dalam laut dengan bom di tubuhnya. Sembilan tahun pun berlalu. Di sini Benny dan timnya sedang mengawasi pergerakan dari para anak buah The Matador yang ketika itu dipimpin oleh Handsome Willie. Handsome sok ganteng gawe. Di sini Benny dan timnya sedang berupaya untuk menangkap para anak buah The Matador untuk mengungkapkan bahwa The Matador sebenarnya adalah Victor Wong, salah satu pengusaha terkenal di Hong Kong. Lalu Benny pun menyusup masuk ke markas mereka. Benny pun melumpuhkan satu anak buah The Matador dengan BH merah yang ia ambil dari jemuran. Kemudian saat Benny sedang mengamati mereka, tiba-tiba ada seekor anjing yang datang ke tempatnya. Karena takut ketahuan, Benny pun melemparkan sebuah bola agar anjing itu menjauh. Tetapi si anjing yang anjing ini malah kembali lagi dan menjatuhkan bola kasti itu. Sehingga menyebabkan penyusupan Benny pun diketahui. Singkat cerita, Benny pun terlibat perkelahian dengan para anak buah The Matador. Lalu Benny pun melemparkan sebuah tabung gas ke kapal timnya untuk menghancurkan markas anak buah The Matador. Kemudian seperti susunan kartu domino yang jatuh, perlahan-lahan markas itu pun mulai tumbang dan hancur. Tetapi sebelum hancur, Benny berhasil kabur dari tempat itu. Akibat aksinya ini, atasan Benny yang bernama Kapten Tang pun memarahi Benny. Dikarenakan bukannya berhasil merazia markas tersebut, Benny malah menghancurkan tempat itu tanpa adanya hasil. Tidak sampai di situ, Kapten Tang pun mengatakan bahwa Benny terlalu ingin membalaskan dendam kematian temannya yaitu Yung, orang yang dipasangi bom oleh The Matador di awal film. Sampai-sampai mengira Victor Wong yang merupakan pengusaha terhormat adalah The Matador. Benny pun dirumahkan oleh Kapten Tang selama 1 bulan. Di suatu tempat di Rusia terdapat seorang pria yang bernama Connor. Saat itu Connor ditangkap oleh sekelompok mafia Rusia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Dima. Dikarenakan Dima menduga bahwa Connor sudah menghamili anaknya dan tidak mau bertanggung jawab. Lalu saat Connor hendak dieksekusi oleh Dasha, salah satu anggota mafia itu,
Kita dibawa ke 1 hari sebelum kejadian tersebut. Suatu ketika, Connor sedang pergi ke Macau untuk berlibur. Di sini Connor sedang bermain di salah satu kasino di kota itu. Terlihat Connor sedang memenangkan permainan bakarat dan mendapatkan banyak chip. Hingga sampai di mana Connor terpesona oleh salah satu wanita yang bekerja di kasino itu. Ya Allah, bening kali, sumpah kakak ini bening kali. Lebih mulus muka kakak ini daripada paha aku. Wanita itu bernama Samantha. Di sini mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Setelah itu di kamar, Connor didatangi oleh para mafia Rusia di awal film tadi. Ternyata para mafia itu sudah mengikuti Connor dari Rusia ke Cina untuk meminta pertanggungjawaban Connor. Wajah Connor pun dimasukkan ke dalam WC yang bau tai oleh para mafia itu. Connor pun berhasil ditangkap oleh mereka, tetapi Connor berhasil melarikan diri. Hingga sampailah Connor di sebuah lift. Di sini terdapat seorang wanita yang datang ke arah Connor dan meminta tolong kepada Connor. Lalu Connor pun berhasil keluar dari kasino itu. Tetapi sayangnya para mafia Rusia sudah menunggunya di luar. I love Russia. I've recognized him. Di sisi lain, Handsome Willie yang ternyata bos dari kasino itu memarahi Samantha. Dikarenakan Samantha tidak mengetahui bahwa Connor sudah mencurangi kasino tersebut hingga jutaan dolar. Lalu Handsome Willie pun meminta Samantha untuk mencari Connor. Jika tidak, riwayat Samantha akan tamat. Setelah itu, Samantha menemui Benny yang merupakan ayah angkatnya. Sebelum saya lupa menjelaskan, Samantha ini adalah anak dari sahabat Benny yang bernama Yung, yang dititipkan oleh Yung saat ia dibunuh oleh The Matador di awal film sebelumnya. Di sini, Samantha menjelaskan kepada Benny bahwa ia dituduh oleh Willie telah membantu Connor untuk mencuri uang dari kasino tempat ia bekerja. Untuk membersihkan namanya, Samantha meminta Benny untuk menangkap Connor. Benny pun meminta rekannya di kepolisian, yakni Leslie, untuk mencari lokasi keberadaan Connor. Hello, Connor. Kembali ke Connor, ia sedang diinterogasi oleh Dima. Lalu, ini adalah Natalia, anak dari Dima, sekaligus wanita yang sudah dihamili oleh Connor. Kemudian saat Dasha hendak menghajar Connor menggunakan bola bowling, ia diselamatkan oleh Benny yang ternyata sudah sampai di Rusia. Lalu mereka pun berhasil keluar dari markas itu. Benny pun membawa Connor dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Agar lebih cepat, Benny pun membawa Connor menggunakan tong sampah. Di belakang mereka, para mafia masih terus mengejar mereka. Kemudian Connor pun sampai di sebuah pabrik. Para mafia pun masih terus mengikuti mereka ke pabrik itu. Benny pun berhasil mengalahkan beberapa dari mereka, hingga tibalah ia melawan Dasha. He's mine. Singkat cerita, dengan selasiban super besar yang tak apa namanya itu, Benny pun berhasil mengalahkan Dasha. Lalu Benny dan Connor pun pergi dari tempat itu dan menuju Macau. Mereka pun menaiki kereta api untuk bertransportasi. Gold testicle. Di sini Connor menceritakan bahwa mereka mengejar dirinya bukan karena ia mencuri uang dari kasino itu, tetapi karena ia melihat Handsome Willie dan Victor Wong menembak seorang wanita hingga tewas. Setelah itu mereka pun sampai di Mongolia. Di sini Benny berniat membeli sebuah mobil untuk mempercepat perjalanan mereka.
Karena tidak mempunyai uang banyak, mereka meminta sang penjual mobil untuk memilihkan mobil yang murah untuk mereka. Lalu sang penjual mobil pun menunjukkan sebuah mobil kepada mereka. Anjir kali si penjual mobilnya weh. Masa mobil kayak gini dibilangnya mesin udah matic, udah ada airbagnya, udah macam apaan coba dibuatnya. Dan lebih parahnya lagi, sang penjual mobil mengatakan kalau itu mobil jenis terbaru. Mobil terbaru kepala wakau lah bang. Gak ngerti aku lihat kau bang, banyak aja tipu-tipu ya. Setelah itu tibalah mereka mengendarai mobilnya. Belum apa-apa mobilnya udah berasa anjir. Kok mau aja lah orang ini dibodoh-bodohi sama abang-abang bodoh itu. Heran kali aku sumpah. Kemudian saat Benny lengah, Connor pun langsung mendorong Benny keluar dari mobil itu dan meninggalkannya. Sialnya, tepat setelah itu Connor melewati tanjakan, yang mana mobil bermesin door semir yang dimilikinya tak mampu untuk menaiki tanjakan itu. Alhasil mobil itu malah mundur ke belakang dan kembali lagi ke tempat Benny berada. How about this? Kemudian sampailah mereka di perkemahan warga Mongolia. Di sini Benny dan Connor pun minum-minum, bermain permainan, dan berdansa bersama orang-orang Mongolia tersebut. Hingga sampai tibalah saat dimana mereka bernyanyi bersama. Yang lucu di sini adalah seorang polisi detektif seperti Benny yang orangnya sangat serius, tidak pernah tersenyum dan tertawa, ternyata mempunyai selera musik yang bagus. Bahkan selesai bernyanyi, Connor pun kaget ternyata Benny adalah penggemar lagu-lagu Adele. Di sini hubungan mereka berdua pun terlihat semakin dekat. Paginya, Benny dan Connor pun terlibat adu mulut di tengah kuda yang sedang boker. Kemudian mereka pun sampai di Cina. Di sini mereka berdua sedang meniup kulit babi untuk hendak mereka jadikan rakit. Lalu mereka pun menyusuri sebuah sungai dengan rakit babi itu. Benny bertujuan untuk pergi ke Hong Kong, membawa ponsel yang diberikan oleh seorang wanita yang tertembak di kasino itu kepada Connor sebelumnya. Untuk kemudian ponsel itu Benny bawa kepada atasannya yaitu Kapten Tang, agar mereka bisa membuktikan bahwa Victor Wong itu adalah The Matador. Singkat cerita, mereka pun terus mengayuh rakit itu menyusuri sungai hingga sampailah mereka di sebuah tempat yang sedang melakukan festival lampion. Connor dan Benny pun diberikan sebuah lampion oleh seorang anak kecil. Lalu mereka pun membuat permintaannya masing-masing dan menerbangkan lentera itu ke angkasa. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah tempat pembangkit listrik untuk menyalakan ponsel yang diberikan wanita di kasino sebelumnya kepada Connor. Tetapi setelah ponsel itu menyala, terdapat pengaman sidik jari, sehingga Benny tidak bisa mengakses isi ponsel itu untuk mengungkapkan bahwa Victor Wong adalah The Matador. Tetapi Connor punya ide bagus, di mana jika itu adalah ponsel milik The Matador, maka ponsel itu hanya bisa dibuka oleh sidik jarinya saja. Paginya, para petani tempat mereka berada sedang merayakan musim panen, di mana untuk merayakannya mereka mandi dan bermain dengan lumpur. Baru saja keluar ruangan, Connor sudah disiram lumpur oleh para bocil yang berada di situ. Ternyata Handsome Willie dan para bawahannya sudah melacak mereka sampai ke tempat itu. Benny dan Connor pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan mereka. Lalu Benny berhasil memperlambat beberapa orang yang mengejar mereka dengan menggunakan meriam popcorn. Sebagai kamuflase, mereka berdua berpura-pura untuk bermain lumpur agar tidak diketahui oleh mereka. Singkat cerita, Benny dan Connor pun bisa kabur dari situ dan membersihkan diri mereka dari lumpur. Setelah itu, sampailah mereka di barisan wanita-wanita yang menghalangi jalan, di mana mereka berdua harus bernyanyi dulu, baru setelah itu akan diperbolehkan lewat. Tanpa diduga, ternyata Connor bisa bernyanyi bahasa Cina
dan berhasil melewati barisan para wanita-wanita itu. Aksi kejar-kejaran mereka pun belum selesai, yang mana mereka pun sampai di sebuah jurang. Mereka pun berniat untuk menggunakan tali penghubung yang biasa digunakan oleh para petani untuk pergi dari tempat itu. Mereka pun menggunakan tali penghubung itu untuk melintasi jurang, layaknya sedang bermain wahana Flying Fox. Di tengah jalan, Benny pun tergelincir ke bawah. Karena tidak ada tempat bergantung, Benny pun berpegangan dengan titik Connor agar tidak jatuh. Tetapi sayangnya, titik Connor terlalu kecil sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tempat bergantung. Untung saja Benny bisa berpegangan di kaki Connor dan sampai ke tebing seberang dengan selamat. Malamnya mereka berdua terjebak oleh hujan deras. Karena tidak memiliki selimut dan tidak bisa membuat api, mereka berdua yang sedang kedinginan pun menghangatkan diri dengan cara merapatkan tubuh mereka satu sama lain. Paginya terlihat Benny sedang memeluk tubuh Connor dari belakang, seperti pasangan homo yang lagi tusbol. Saat bangun, mereka dikagetkan oleh sekumpulan orang yang mulai memotret mereka seperti sedang bertemu manusia purba. Setelah itu, Benny pun menelpon si Bening Samantha untuk mengabari bahwa dirinya sudah sampai di Hong Kong. Tetapi ternyata si Bening Samantha sudah tertangkap oleh Handsome Willie. Handsome Willie pun meminta Benny untuk mengembalikan ponsel yang didapatkan oleh Connor dari seorang wanita yang ditembak Victor Wong di kasino kepada dirinya. Jika tidak, mereka akan membunuh Samantha. Lalu Benny dan Willie pun berjanji untuk bertemu di sebuah terminal nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Di terminal, Victor Wong sudah menunggu kedatangan Benny. Para polisi yang dipimpin oleh atasan Benny, yakni Kapten Tang pun juga sudah datang ke tempat itu. Lalu, Benny meminta Victor Wong untuk menempelkan sidik jarinya ke layar ponsel itu. Tetapi anehnya, ponsel tersebut tidak bisa dibuka dengan sidik jari milik Victor Wong, yang menandakan bahwa dari awal Victor Wong memang bukanlah The Matador seperti yang dipikirkan oleh Benny selama ini. Jadi, siapakah sang matador sebenarnya? Tanda tanya. The Matador. I never was. Akibat tuduhan palsunya ini, Benny pun ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh Kapten Tang, yang tidak lain adalah atasannya sendiri. Di sini kita mengetahui bahwa sebenarnya Kapten Tang itu juga merupakan anak buah dari The Matador. Connor yang melihat hal itu pun langsung menelpon Natalia, yaitu wanita Rusia yang dihamili oleh Connor di awal film. Connor meminta bantuan Natalia untuk mengarahkan anak buah ayahnya untuk membantu dirinya. Sebagai imbalannya, Connor akan bersedia bertanggung jawab atas apa yang sudah ia perbuat kepada Natalia. Di penjara, Benny didatangi oleh Connor yang menyamar sebagai pengacara. Tetapi bodohnya, Connor datang ke tempat itu tanpa persiapan rencana sama sekali. Lalu mereka berdua pun meminta tolong kepada Leslie, yaitu rekan kerja Connor di kepolisian, untuk mengeluarkan mereka dari kantor polisi itu. Benny dan Connor kemudian menyelinap ke tempat galangan kapal tempat organisasi The Matador berada. Di sini mereka melihat Victor Wong yang turun dari mobil. Lalu Victor Wong pun menemui seorang pria misterius. Tiba-tiba si pria misterius itu menembak Victor Wong hingga tewas. Benny pun heran melihat kejadian ini. Tetapi sayangnya kedatangan Benny dan Connor ini pun diketahui oleh Handsome Willie. Alhasil mereka berdua pun ditangkap oleh anggota The Matador. Setelah itu, sang Matador pun keluar dari persembunyiannya. Ternyata selama ini The Matador itu adalah Yung, sahabat dari Benny yang sudah diperlihatkan meninggal di awal film. Benny pun benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Faktanya, Yung sudah memalsukan kematiannya agar ia bisa menjalankan kejahatannya dengan leluasa dan bebas sebagai The Matador tanpa diketahui oleh siapapun. Di sebuah kapal tempat Samantha ditahan, ia didatangi oleh Yung yang tak lain adalah ayah kandung dari Samantha. Samantha pun langsung memeluk ayahnya itu. Samantha pun terlihat sangat bahagia karena setelah sekian lama akhirnya bertemu dengan ayahnya. Tetapi sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena kemudian Samantha menyadari bahwa ayahnya adalah sang penjahat kelas kakap The Matador yang selama ini mereka cari-cari. Thank you, Connor. Di sisi lain, Benny pun mengucapkan terima kasih kepada Connor karena sudah menemaninya sampai akhir. Lalu saat mereka berdua hendak dieksekusi, mereka diselamatkan oleh para mafia Rusia yang mengejar Connor. Karena sebelumnya di terminal Connor sudah meminta bantuan kepada Natalia.
Dasya pun mengucapkan selamat, karena kini Connor sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Singkat cerita, terjadi pertarungan antara para anggota The Matador dengan para mafia Rusia itu. Kemudian Benny pun meminta Connor untuk menyelamatkan Samantha. Lalu ada sebuah kapal kecil yang menabrak kapal besar tempat Samantha ditahan. Akibatnya air pun mulai masuk ke dalam kapal itu. Alah, website judi kampret ini ngalangi aja. Di sisi lain, Connor pun bertarung menghadapi Handsome Willie. Sementara Benny masih mengurus para anggota The Matador yang menghalanginya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul Yung yang langsung menembaki Benny. Lalu Connor pun memberitahu bahwa Samantha sedang dalam bahaya, karena kapal tempat ia berada sudah bocor. Kemudian Handsome Willie yang lengah pun langsung dikalahkan oleh Connor. Para polisi pun juga sudah datang dan mengepung tempat itu. Singkat cerita, Benny dan Yung pun pergi ke tempat Samantha berada untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan Samantha, Yung justru memilih bunuh diri di dalam kapal yang sudah tenggelam itu. Lalu kejadian itu pun berakhir. Keesokan harinya, Handsome Willie dan sang kapten Tang yang berkhianat pun ditangkap dan dibawa oleh para polisi. Beberapa hari kemudian, Connor pun pergi ke Rusia untuk menemani proses persalinan Natalia. Karena sebelumnya, Connor sudah berjanji akan bertanggung jawab. Lalu, bayi Natalia pun lahir. Tetapi lucunya, bukannya mirip Connor, wajah bayi tersebut malah mirip dengan Sergei, yaitu salah satu anggota mafia yang sepanjang film mengejar Connor bersama Dasya dan yang lain. Jadi dapat disimpulkan yang menghamili Natalia selama ini adalah Sergei dan bukannya Connor. Walah, memang ada gila-gila keluarga ini. Kalau memang dari awal Natalia bukan ngandung anak Connor, jadi apa fungsi Glenn keliling dunia untuk nangkep Connor, anjir? Di akhir film, Benny dibawa oleh Connor dan Samantha ke suatu tempat. Surprise! Ternyata di tempat itu mereka memberikan beberapa hewan alpaka kepada Benny, yang mana memelihara alpaka di rumahnya merupakan keinginan Benny dari dulu. Di sini Connor pun akhirnya bisa bersama dengan Samantha, sementara Benny bersama dengan Leslie. Lalu film pun berakhir. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Saya Akbar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek juga ngomong terus. Kering tenggorokan.